Ayo mari kemari, mari lihat-lihat. Jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Bos, berapa harga yang ini? $23 satu buah. Ini karya asli Master Qiao Yue. Bukan $998, hanya $98 saja. Hanya $98. Setelah aku pensiun 10 tahun, ternyata harga pasaran sudah turun drastis jadi 2 angka. Ayo kemari lihat-lihat dulu. Apakah semua ini asli? Tentu saja ini asli. 5 tahun yang lalu, aku tidak sengaja menyelamatkan Tuan Tua Qiao untuk berterima kasih padaku. Dia memberiku banyak perhiasan. Sekarang keluargaku ada yang sakit, makanya aku menjualnya dengan harga murah demi mencari kebaikan. Kamu bahkan tidak tahu aku ini laki-laki atau perempuan. Beraninya kamu menipu orang memakai namaku. Semua barangmu ini palsu, kan? Palsu? Bicara sembarangan apa kamu? Kamu sedang menuduhku, ya? Karena kamu bilang, aku menuduhmu. Maka aku akan membantumu lapor polisi. Tidak perlu sungkan. Kalian semua bisa lihat sendiri. Ternyata benar-benar palsu. Dasar sok ikut campur. Berhenti. Bawa dia pergi. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Sayang, kenapa kamu bisa di sini? Kamu adalah direktur nyonya dari grup Li Group yang terhormat dan master desain nomor 1 di dunia, Qiao Yue sayang. Jika kamu bersikeras jadi anak magang, maka aku hanya bisa mengambil alih perusahaan itu. SST. Halo, Perusahaan telah diakuisisi, direktur baru bernama Nyonya akan segera datang. Cepatlah segera datang ke kantor. baik. Li Ruohan, aku peringatkan kamu ya. Jangan sampai membocorkan identitasku. Aku tidak ingin saat sedang bekerja nanti. Aku malah dikelilingi oleh banyak orang yang suka menjilat. Baiklah, Anak pintar. Aku pergi dulu. Presiden Lee, akuisisi telah selesai dan sesuai dengan perintah Anda, aku sudah meminta orang-orang dari Departemen Desain agar menjaga Nyonya dengan sebaik-baiknya. perusahaan seperti itu sama sekali tidak pantas untuk istriku. Dalam 3 bulan, aku ingin perusahaan itu menjadi perusahaan desain nomor 1 di dunia. Baik, Tuan. Memangnya siapa itu direktur Nyonya? Sampai mewajibkan kami para pekerja ini untuk menunggu 1 jam lebih awal. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Dari mana datangnya pengemis ini? Jangan sentuh aku. Benar-benar menjijikkan. Nyonya. 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 Nona Su, jangan tersinggung ya. Kami sudah tahu kalau Anda adalah istri CEO. Ketua tim, pihak atas hanya bilang kalau Nyonya ada di tim kita. Bagaimana Anda bisa yakin kalau itu Suyan? Kamu bodoh ya. Ada orang baru tepat setelah perusahaan ini diakuisisi. Kalau bukan dia, siapa lagi? Aku memalsukan riwayat hidupku untuk masuk ke Shenggi. Mereka malah menganggapku sebagai istri CEO. Kebetulan sekali. Tentang identitasku, kalian jangan terlalu mengumbarnya. Tujuan awal aku ke sini hanyalah ingin mencari pengalaman. Baik-baik, kami ikuti perintah Nyonya. Qiao Yanxin, pergi dan pindahkan mobil Nyonya. Siapa? Siapa bilang ini mobilnya? Tidak perlu. Sebentar lagi sopir pribadiku akan datang untuk memarkirkannya. Qiao Yanxin ini cuma seorang magang dengan gaji $3.000. Seumur hidupnya pun belum pernah menyetir mobil sebagus ini. Bagaimana kalau dia membawa aura kemiskinan pada mobil Nyonya? Enyah kamu, pengemis. Kenapa kamu mendekati mobilku? Ini mobilmu? Tentu saja, ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan suamiku. Hanya ada 3 di seluruh dunia. Nyonya, dia hanya magang yang tak punya wawasan. Dijelaskan pun dia tak akan paham. Mari kita masuk saja. Semuanya penuh dengan dusta. Gaya bicaranya seperti istri CEO saja. Nyonya, apakah ini cincin lautan biru? Ini karya terakhir master perhiasan dunia, Qiao Yue. Membedakan barang asli atau palsu pun tidak bisa, dasar sekelompok orang bodoh. Benar sekali.
Beberapa hari lalu saat ulang tahunku, suamiku pergi ke luar negeri dan membelinya di lelang untukku. Karya terakhir, aku memang tidak pernah muncul di depan umum. Aku tidak masalah jika dunia menganggapku sebagai seorang kakek-kakek. Aku hanya pensiun sementara dari dunia perhiasan. Kenapa bisa tersebar rumor kalau aku sudah tiada? Ya ampun. Di pasaran cincin lautan biru jumlahnya sangat langka. Katanya harga lelangnya saja sudah di atas 50 juta dolar. Tentu saja, Master Qiao Yue adalah bintang utama di dunia desain. Cincin lautan biru adalah mahakarya terbaik yang diakui oleh desainer di seluruh dunia. Ini terlalu berlebihan. Apa benar sehebat yang kalian katakan? Suamiku juga tidak mengerti. Dia hanya asal membelinya. Jika kalian suka, ambil saja untuk dilihat-lihat. Tidak kusangka seumur hidupku masih bisa menyentuh desain Master Qiao Yue. Aku rela meski harus tiada sekarang. Aduh, apa kamu sanggup ganti rugi kalau sampai rusak? Pergi sana jauh-jauh. Tidak apa-apa, Zozo. Karena kamu sangat menyukai cincin lautan biru, aku berikan padamu. Cincin lautan biru? Yang Xin, bagaimana mungkin kamu memilikinya? Aku cukup beruntung pernah bertemu Master Qiao Yue, dan ini adalah pemberiannya. Dasar rendah, kamu sudah benar-benar gila. Master Qiao Yue sudah tiada setelah menyelesaikan desain cincin lautan biru. Di mana kamu bisa bertemu dengannya? Apa kamu membawa barang palsu dari pinggir jalan? Itu karena wawasan kalian kurang luas. Master Qiao Yue sama sekali belum tiada. Dia hanya mundur sejenak dari dunia desain. Sampah rendahan sepertimu. Apa hakmu untuk mengenal Master Qiao Yue? Milikmu ini pasti barang palsu. Cincin ini, ada yang tidak beres. Wanita sampah masih berani bergaya. Yang palsu selamanya tidak akan pernah menjadi nyata. Nyonya, ya, ada masalah dengan cincin Anda. Batu permata ini buatan, dan ini kualitas yang paling rendah. Metode peleburan api, bekas bakarnya pun terlihat jelas di permukaannya. Suyan, permatamu ini adalah yang palsu. Apa yang dimengerti seorang pegawai magang? Beraninya menggunakan istilah yang baru dipelajari secara sembarangan. Barang milik Nyonya, memangnya boleh kamu komentari? Buktinya sudah ada di depan kalian, tapi kalian tidak percaya. Begitu suka menjilat, hanya karena dia adalah direktur Nyonya. Masih keras kepala juga? Minta maaf kepada Nyonya? Atau kami akan minta direktur memecatmu? Karya milik Qiao Yue akan ada ukiran di bagian tersembunyi. Jika di cincinmu ada ukiran itu, aku akan meminta maaf padamu. Dalam wawancara awal Qiao Yue, dia memang pernah mengatakan hal itu. Nyonya ini, mana ada ukiran apapun? Apa yang sedang dihayalkan oleh gelandangan ini? Memangnya di cincinmu itu ada ukirannya? Benar-benar ada. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan cincin Qiao Yanshin ini adalah yang asli? Apa yang kamu lakukan? Suamiku sudah membeli begitu banyak karya Master Qiao Yue. Tidak ada satupun balai lelang yang pernah menyebutkan tentang ukiran itu. Dasar gelandangan. Jangan mengada-ada lagi. Memang Nyonya punya wawasan yang luas. Qiao Yanshin hanyalah pegawai magang yang miskin. Bagaimana mungkin tahu lebih banyak dari balai lelang? Pertama berpura-pura punya mobil mewah, sekarang bilang lagi dirinya punya cincin lautan biru. Suyan, aku ingin lihat berapa banyak lagi kebohongan yang bisa kamu buat. Baiklah, aku yang tidak mengerti. Nyonya punya begitu banyak barang koleksi. Kapan Anda bisa membawa kami untuk berkunjung ke rumah Anda? Benar juga Nyonya, bawa kami ke sana untuk menambah wawasan. Ini cerewet sekali. Cari masalah saja. Kenapa kamu tidak berani? Ini. Baiklah. Besok akhir pekan, aku akan membawa kalian ke rumah mewahku dan bersenang-senang di sana. Ayo. Hei. Sini. Zozo. Nah, Yang Xin, apa kamu sungguh ingin memberikan cincin lautan biru ini padaku? Ini kan karya idolaku, Master Qiao Yue. idolamu sekarang sedang sangat kesal. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku merasa sangat kesal karena Suyan dan teman-temannya itu. Lagi pula aku baru saja lembur beberapa hari ini untuk mengejar desain. Lihatlah wajahku. Sudah tampak beberapa tahun lebih tua. Ya ampun, Yang Xin, kenapa tidak bilang dari tadi? Pakailah masker wajah ini. Ini sangat cocok untuk kita para pekerja keras. Wajah lelahku karena lembur. Semuanya terselamatkan berkat ini.
Pantas saja setiap kali melihatmu lembur, keesokan harinya kamu masih terlihat sangat segar. Malam ini aku akan mencobanya di rumah. Sayang, aku sangat merindukanmu. Aku ingin membawa beberapa orang ke rumah keluarga Lee untuk bermain. Selama kamu membantuku, aku akan mengabulkan apapun keinginanmu. Baiklah, tapi sebelum Nyonya pulang kerja, kalian semua harus sudah pergi. Loh, bukankah ini rumahku? Suyan membawa kami ke sini untuk apa? Ya Tuhan, ini kan rumah mewah termahal di kota Jiang. Kudengar CEO baru membeli perusahaan ini hanya dalam waktu 30 menit. Apa yang aneh tentang itu? Suamiku tidak ada di rumah. Silakan masuk saja. Suami, dasar kampungan, baru mau masuk saja sudah ketakutan. Mungkin dia melihat rumah mewah Nyonya, lalu menjadi sangat iri sampai tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa tahu kata sandinya? Mungkinkah Li Ruohan berselingkuh? Pantas saja Suyan bilang kalau mobil itu miliknya. Baiklah. Li Ruohan, di belakangku. Kamu berani membawa wanita simpananmu ke rumah? Yansin, cepat lihat ini. Bukankah ini masker wajah yang aku berikan padamu? Ternyata Presiden Nyonya memakai produk yang sama dengan kita. Iya juga ya. Nyonya ini benar-benar punya selera yang bagus. Xiao Yanxin, sekarang kamu tidak bisa berkutik lagi kan? Cepat minta maaf kepada Nyonya. Suyan, sejak kapan kamu menjadi nyonya di rumah ini? Lucu sekali. Nyonya bahkan membawa kita masuk ke rumah mewah ini. Jika dia bukan pemiliknya, lalu memangnya kamu? Berhenti bersikap sok hebat. Jika bukan karena kebaikan hati Nyonya, mana mungkin kamu punya kualifikasi untuk melihat dunia kelas atas ini? Suyan, coba ambil beberapa koleksi dari dalam brankas, baru aku akan mempercayaimu. Benar, Nyonya. Bukankah katanya Presiden memenangkan banyak lelang karya dari Master Qiao Yue? Keluarkan saja beberapa benda secara acak untuk membungkam Yanxin. Apanya yang menarik dari itu? Masih banyak tempat lain yang belum kita kunjungi. Ayo, aku akan mengajak kalian berkeliling. Jangan-jangan kamu tidak tahu kata sandi brankasnya ya? Xiao Yanxin, apa yang kamu bicarakan? Itu kan brankas Nyonya sendiri. Mana mungkin dia tidak tahu? Tentu saja aku tahu. Untunglah, ini barang-barang milik orang kaya. Untuk membohongi mereka, sepertinya ini sudah cukup. Lihatlah, semua ini adalah koleksi tingkat atas yang diberikan suamiku padaku. Ini, hati-hati, kalau sampai lecet, bekerja 10 turunan untuk nyonya pun kamu tidak akan sanggup menggantinya. Hati-hati, jangan sampai terbentur. Meski kamu bekerja untuk nyonya selama 10 generasi pun, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Ternyata brankas orang kaya ini, isinya cuma barang-barang yang bisa dibeli di toko, biasa di mall saja ya. Apa kamu sudah buta? Ini perhiasan kelas atas, bukan barang murah. Menurutku, kamu hanya iri pada perhiasan milik Nyonya seumur hidupmu pun kamu tidak akan pernah memilikinya. Tapi kamu malah sok menilainya. Dia hanyalah orang miskin yang tidak berwawasan. Seumur hidupnya pasti belum pernah melihat barang bagus. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Nyonya memang sangat berjiwa besar. Qiao Yanxin, melihat caramu berusaha menghina sesuatu yang tidak bisa kamu miliki, itu sangat memuakkan. Kalung ini sepertinya aku pernah melihatnya di mall 2 hari yang lalu. Zozo, untuk apa kamu ikut-ikutan membuat keributan bersama Qiao Yanxin? Barang milik Nyonya mana mungkin cuma barang toko biasa. Kenapa tidak berani percaya? Lihatlah, pada kalung ini bahkan masih ada label mereknya. Nyonya, apa jangan-jangan kamu salah ambil? Ini pasti pembantu di rumah. Saat aku tidak memperhatikan, diam-diam menukarnya. Orang kalangan bawah seperti itu biasanya panjang tangan dan tidak jujur. Diam kamu. Memangnya kenapa dengan kalangan bawah? Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, mencari makan dengan tangan mereka sendiri. Apa hakmu menuduh mereka sembarangan? Nyonya kan tidak sedang membicarakanmu. Kenapa kamu yang sewot? Benar sekali. Apa yang dikatakan Nyonya, tidak ada yang salah. Jika ini bukan perbuatan pembantu, apa mungkin Nyonya menggunakan barang palsu untuk membohongi kami? Nyonya punya rumah semewah ini. Mana mungkin tidak sanggup membeli beberapa set perhiasan. Tempat ini sama sekali bukanlah rumah milik Suyan. Tempat ini sama sekali bukan rumah Suyan. Apa kamu sudah gila? Jika ini bukan rumah Nyonya, lalu ini rumah siapa? Coba lihat kalung di tangannya ini. Apa kalian masih merasa kalau dia adalah istri CEO? Karena kalian ingin melihat koleksi adi busana, baiklah, aku akan mengambilnya. Bagaimana bisa Qiao Yanxin tahu di mana perhiasannya? Mungkinkah Suyan bukan sang Nyonya?
melainkan dia. Semua ini adalah karya-karya dari Qiao Yue. Silakan lihat sendiri. Qiao Yanxin, sudah cukup belum sandiwaranya? Setiap karya dari Master Qiao Yue sudah kami tiru berkali-kali. Barang-barang milikmu ini, yang mana yang merupakan karya Qiao Yue? Aku memang sedang mempersiapkan pameran kembalinya Qiao Yue baru-baru ini. Semua koleksinya sudah dipinjamkan keluar. Ini semua adalah produk baru yang belum dirilis. Tapi, gaya desain Master Qiao Yue sangatlah unik. Masa kalian tidak bisa melihatnya? Ini hanyalah barang murah yang dibuat asal-asalan. Siapa yang percaya kalau ini karya Qiao Yue? Kalung ini sepertinya benar-benar karya dari Master Qiao Yue. Bahkan detail potongannya pun sama persis. Hanya barang pinggiran yang kualitasnya rendah, mengeluarkannya hanya akan merusak pemandangan saja. Sebut saja kamu cuma membual dan tak bisa menunjukkannya. Jadi kamu menggunakan barang palsu? Sudahlah, tidak ada gunanya bicara dengan kalian. Suyan, aku peringatkan kamu, meskipun ini bukan karya Qiao Yue, tapi permata dan bahan-bahannya ini, kamu tidak akan sanggup menggantinya jika sampai rusak. Qiao Yanxin, kamu gila ya? Keluarga Nyonya sangatlah kaya. Masa dia tidak sanggup mengganti tumpukan sampahmu ini? Benar, kamu merendahkan siapa? Baiklah, aku akan menggantinya untukmu. Suyan. Suyan. Suyan, kamu sudah keterlaluan. Apa kamu tahu berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan ini semua? Dasar barang rongsokan. Aku akan ganti rugi. 100.000 dolar. Apa cukup? Mulai dari Sri Lanka, 18.000 dolar per gram. Berlian biru Afrika Selatan, 400.000 dolar per gram. Batu Delima Tamil. Harga pasar saat ini diperkirakan mencapai 400 juta dolar. Nyonya, 100.000 dolar. Itu sama sekali tidak cukup. Dasar orang miskin hina, tak disangka kamu ternyata seorang penipu. Apa kamu percaya aku bisa segera lapor polisi untuk menangkapmu? Apa kamu pikir semua orang di dunia ini sama sepertimu yang tidak punya wawasan? Mau memeras orang dengan barang palsu? Qiao Yanxin, cepat pergi dari sini. Jika tidak, Nyonya akan menyuruh pengawalnya untuk melemparmu keluar. Tidak usah repot-repot. Aku akan membantumu. Halo Wu Cheng. Presiden Li, Anda tenang saja. Saya akan segera mengirimkan hadiah yang telah Anda siapkan ke tangan Nyonya. Halo Nyonya, silakan bicara. Wu Cheng dari grup Li. Keluarga Li adalah orang terkaya di kota Jiang kita ini. Wu Cheng ini bisa dibilang sebagai tangan kanan penguasa yang posisinya sangat tinggi, bukan? Apa kamu benar-benar percaya? Namanya saja yang kebetulan sama. Kalau bukan itu, pasti dia sedang menelepon nomor palsu. Orang seperti Qiao Yanxin ini, mana mungkin bisa kenal dengan tokoh sehebat itu? Benar sekali. Qiao Yanxin hanyalah anak magang miskin. Bagaimana mungkin kenal Wu Cheng? Bahkan dia masih harus bekerja kasar di Shenggi. Kamu sekarang juga kembali ke villa. Wu Cheng ya, aku mohon kepadamu, cepatlah kemari. Jika tidak, dia akan aku lempar keluar. Seperti tumpukan sampah. Atau kalau tidak, dia akan seperti sampah yang akan aku buang keluar. Siapa yang berani berbuat kurang ajar pada Nyonya? Benar-benar mencari masalah? Kamu juga cukup bodoh, berhentilah bersandiwara. Sosok hebat seperti Wu Cheng, mana mungkin bisa kamu jangkau? Kenapa kamu tertawa? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan membuangmu bersama temanmu keluar dari sini. Ini rumahku. Atas dasar apa aku harus pergi? Qiao Yanxin, apa kamu tidak malu membohongi dirimu sendiri? Kamu benar-benar menganggap dirimu adalah pemilik grup Li dan majikan Wu Cheng. Qiao Yanxin, aku berikan kamu kesempatan terakhir. Sekarang cepat berlutut, dan bersujudlah 3 kali padaku. Kalau tidak,
Aku akan menyuruh suamiku memberitahu Wu Cheng bahwa kamu menyamar sebagai anggota keluarga Li. Baiklah. Wu Cheng sebentar lagi akan ke sini. Semoga kamu benar-benar melakukan apa yang kamu katakan. Kamu. Yansin, turuti saja mereka. Istri CEO, kita tidak sanggup menghadapi mereka. Tidak apa-apa. Tidak perlu membuang-buang waktu bicara dengan orang yang tidak tahu diri seperti dia. Kita sudah menasihatinya baik-baik dan memberinya jalan keluar. Tapi kalau dia mau cari mati sendiri, tidak ada yang bisa dilakukan. Yang sedang mencari masalah bukan aku, tapi kalian. Nyonya, sepertinya Kiao Yansin belum bangun dari mimpinya. Bagaimana kalau kita ceburkan dia ke kolam renang saja, biar dia kedinginan dan segera sadar? Ide bagus. Lepaskan aku. Lepaskan. Tadi aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang, sudah tidak ada kesempatan lagi. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Nyonya. Hentikan. Lihat saja siapa yang berani menyentuh Nyonya. Anda tidak apa-apa, Nyonya? Kiao Yansin, aktor yang kamu cari ini cukup profesional juga. Membawa orang berpura-pura menjadi Wu Cheng saja sudah keterlaluan. Sekarang dia bahkan memanggilmu Nyonya. Dasar buta. Akulah Wu Cheng yang sebenarnya. Lakukan. Apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Jika kalian berani menyentuhku. Aku ini adalah CEO Nyonya. Kalian akan tamat. CEO Nyonya? Cuma kamu? Nyonya kami itu adalah... Berhenti dulu. Nyonya, mereka memperlakukanmu seperti ini? Aku curiga kalau Suyan itu adalah simpanan Li Ruohan. Apa? Lakukan sesuai perintahku. Baik. Berhenti. Aduh, Nyonya. Aku pergi ke luar negeri selama 2 bulan. Hampir saja aku salah mengenali Anda. Perubahan gaya Anda sungguh luar biasa. Yang rendahan. Beraninya kamu tidak mengenali majikanmu sendiri. Nyonya, ini semua salah saya. Presiden Lee akan segera kembali. Di hadapan Anda sekarang juga, saya bersedia menerima hukuman dari Presiden Lee. Masalah kecil seperti ini tidak perlu sampai merepotkan suamiku. Kalian semua pasti lelah kan? Biar aku antar kalian pulang dulu. Kenapa terburu-buru sekali? Tidakkah kamu ingin memperkenalkan kami kepada sang direktur? Baiklah. Kalau begitu, diamlah di sini. Tunggu saja sampai suamiku melemparmu keluar. Ayo pergi. Nyonya, ini adalah hadiah yang sudah disiapkan oleh direktur untuk Anda. Li Ruohan. Istriku, aku salah sayang. Aku sungguh tidak mengenal orang yang bernama Suyan itu. Sayang, Sudahlah, karena tadi siang kamu sudah memberiku hadiah, aku memaafkanmu. kamu baik sekali sayang. Terima kasih sayang. Untuk laporan desain departemen kali ini, aku akan mempermalukan Suyan secara terang-terangan. Master Kiao Yue kesayanganku akan segera beraksi kembali. Kalau begitu, aku akan menantikannya. Bagaimana hasilnya? Cepat katakan. Nyonya, ini kualitasnya terlalu rendah. Pasti tidak akan lolos. Apa katamu? Nyonya, dengan status Anda saat ini tidak menyerahkannya pun tidak masalah. Apa yang Anda khawatirkan? Aku tidak ingin diistimewakan. Suamiku bilang, jika seperti ini, lebih baik aku diam di rumah dan bersantai saja. Yansin, aku tidak menyangka sebelumnya. Ternyata kamu sehebat ini. Coba jelaskan padaku tentang konsep desainmu. Siapa tahu bisa memberiku inspirasi. Baiklah. Yang ini ya, ini adalah Zhao Zhao. Konsep desainnya sudah selesai kan? Buatkan satu lagi untukku. Nyonya, kalau ketahuan memakai jasa joki bisa dipecat loh. Kalau kamu diam, dan aku juga diam, siapa yang akan tahu? Konsep desainnya sudah selesai kan? Buatkan satu lagi untukku. Kiao Yansin, aku sarankan padamu, jangan menghalangi jalan orang lain. Zhou Zhou hanya seorang karyawan rendahan. Jika tidak ada dukunganku sebagai istri CEO,
Seumur hidup pun, ide kreatifnya tidak akan pernah. Qiao Yanshin, kamu sudah gila. Nyonya, Anda baik-baik saja? Siapapun memulainya dari bawah sebelum perlahan mendaki ke atas, Zhou Zhou orang yang tekun dan giat, dia pasti akan sukses di masa depan. Jika aku menangkapmu, lagi melakukan perundungan di kantor, aku akan mengirim rekaman ini ke email sang CEO. Ini hanya masalah pelaporan saja. Nyonya dia itu kan... Diam, Suyan. Aku ingin memberimu sebuah saran. Sesuatu yang palsu akan tetap palsu, selamanya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Qiao Yanshin, kamu sendiri yang memaksaku. Beres. Kali ini aku ingin melihat permainan apa yang sedang kamu lakukan. Aku harus pulang untuk memakai masker wajah dan menyelamatkan kulitku yang kusam karena kurang tidur ini. Qiao Yanshin, bahkan tidak ada kata sandinya. Aku sangat penasaran, bagaimana kamu akan diusir dari perusahaan? Lalu kelompok mana yang akan maju lebih dulu? Manajer, kelompok kami yang akan maju duluan. Manajer, Suyan. Lumayan juga, ketua kelompok Li. Tidak sangka kelompok kalian punya bakat seperti ini. manajer terlalu memuji. Manajer biasanya tidak pernah memuji orang. Ternyata Nyonya sangat hebat, kenapa masih menyuruhku yang menuliskannya? Tema pilihan saya kali ini adalah bagaimana menyatukan keramik tradisional ke dalam desain perhiasan gaya barat. Yang Xin, bukankah ini naskahmu? Kenapa naskahnya ada di tangan dia? Suyan, apa kamu yakin kalau ini adalah ide orisinalmu sendiri? Tentu saja, ini adalah hasil kerja keras saya selama 1 bulan. Kalau begitu, coba jelaskan, mengapa draft desainmu bisa sama persis dengan punyaku? Plagiat ini sangat keterlaluan. Harap tenang. Bahkan templatenya pun benar-benar sama. Suyan, bagaimana ini bisa terjadi? Manajer, ini memang benar-benar draft desain asli saya sendiri. Liang Feifei dan ketua kelompok Li melihat sendiri seluruh proses desain saya. Justru si Qiao Yanshin ini yang telah meniru draft desain saya. Benar, Pak Manajer. Suyan sama sekali tidak melakukan plagiat. Saya bisa menjadi saksinya. Betul sekali, Pak. Qiao Yanshin sudah lama iri pada Suyan. Demi lulus masa magang, dia sampai mencuri draft desain milik Suyan. Baiklah, kalian menuduh aku yang menjiplak. Kalau begitu, apa kalian berani memeriksa rekaman kamera pengawas? Kameranya rusak. Rusak? Qiao Yanshin, jangan-jangan ini perbuatanmu. Qiao Yanshin, aku tahu kamu ingin tetap bekerja di Shenggi, tapi kamu tidak seharusnya menjiplak draft desainku. Segera bereskan barang-barangmu, dan keluar dari Shenggi. Harap tenang. Sepertinya sesi laporan ini sudah berakhir, saya umumkan. Magang yang diterima di Shenji adalah... Manajer, saya belum memberikan laporan saya. Qiao Yanshin, apa kamu berencana untuk tetap tidak tahu malu dan melaporkan rencana desain dari Suyan? Berhentilah bermimpi. Tidak, saya masih punya 1 draft lagi. Tidak mungkin. Qiao Yanshin, dalam waktu sesingkat ini, bagaimana mungkin kamu menyiapkan 2 draft desain sekaligus? Kemarilah. Meski sudah jadi, terus kenapa? Dibuat di saat terakhir seperti itu, ini pasti cuma draft desain sampah. Ini terlihat persis seperti karya asli dari sang ahli Qiao Yue, dan jika disandingkan dengan draft Suyan, keduanya membentuk sebuah seri yang sangat lengkap. Manajer, itu tidak mungkin. Suyan adalah istri presdir. Tidak ada alasan baginya untuk menjiplak karya seorang magang miskin. Benar, draft desain keduanya pun hasil jiplakan juga. Istri presdir? Benar, itulah aku. Aku memerintahkanmu, pecat sekarang juga. Qiao Yanshin, si penjiplak sampah ini. Siapa yang kamu sebut sebagai penjiplak?
Ruohan, Siapa yang kamu sebut tukang jiplak? Lee, Selamat siang, Presiden Lee. gawat, gawat, gawat. Bagaimana bisa Li Ruohan datang di saat seperti ini? Ini kantor, bukan pasar. Wang Qinghan, kamu merekrut orang macam ini, apa yang sebenarnya kamu kerjakan? Anda benar, Presiden Lee. Namun karya Suyan memang sangat bagus. Anda selalu menghargai bakat, dan perusahaan Shenggi kita tidak boleh melewatkan talenta seperti ini. Anda terlalu memuji, Manajer Wang. Ini hanyalah draft desain yang sangat biasa, tidak sehebat Li yang Anda katakan. Nona Su, kamu benar-benar rendah hati, ya? Draft desain ini, bahkan jika dibawa ke 10 tahun yang lalu, Master Qiao Yue pun akan merasa tidak sebanding dengannya. Berani sekali menjiplak karya selevel ini. Menurutku orang yang menjiplak ini bukan hanya tidak tahu malu, tapi dia juga bodoh. Bagaimana menurutmu? Iya, Anda benar. Kalau begitu Nona Su, menurutmu, apa yang harus kita lakukan untuk memberi pelajaran pada orang bodoh ini? Presiden Lee, Anda harus membawa penghinaan dunia desain ini keluar dari Shenggi. Jangan biarkan dia merusak nama baik Shenggi. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas menjadi desainer. Bukan hanya harus diusir dari Shenggi, tapi juga harus dilarang dari seluruh industri. Presiden Lee sedang menanyakan pendapat Su Yan. Kamu ini benar-benar ikut campur urusan orang lain. Presiden Lee, si Qiao Yanxin ini tidak hanya menjiplak karyaku, tapi dia juga memanfaatkan status karyawan baru untuk melakukan perundungan kepadaku di kantor. Orang seperti ini seharusnya dipaksa melakukan siaran langsung, lalu berlutut untuk meminta maaf kepadaku. Baiklah, perkataan Nona Su sangat benar. Para penjiplak dan pelaku perundungan seharusnya berlutut dan meminta maaf kepada korbannya. Qiao Yanxin, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu bertepuk tangan? Apa kamu sedang menantang Presiden Lee? Abaikan saja dia. Setelah dia meminta maaf di siaran langsung nanti, dia baru akan diam. Su Yan, apa kalian tidak berpikir bahwa aku sebagai desainer tidak memberikan pengaman anti jiplak? Apa maksudmu? Coba jelaskan, mengapa di draft desainmu bisa ada tanda air khusus milikku? Qiao Yanxin, dasar wanita jahat. Kamu menjebakku dan merusak hasil karyaku. Jangan banyak alasan. Hari itu kamu bersembunyi di belakangku dan Zhou untuk menguping. Aku tidak buta. Apa kamu sungguh mengira aku tidak bisa melihatmu? Bawa dia pergi, segera mulai siaran langsung di seluruh jaringan, biarkan dia meminta maaf kepada Qiao Yanxin. Sedangkan kalian, semuanya turun pangkat menjadi pemagang, selama 5 tahun ke depan, tidak boleh dipromosikan. Di sini, saya ingin meminta maaf kepada Nyonya Qiao Yanxin, milik Departemen Desain Perhiasan Shenggi. Mohon maaf, seharusnya saya tidak menjiplak draft desain Anda. Saya tahu, sebagai seorang desainer, seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Tujuan saya ke sini hari ini adalah untuk meminta maaf padamu. Sekali lagi, mohon maaf. Istriku, kenapa harus bersusah payah menahan amarah di perusahaan kecil ini? Aku sungguh tidak tega. Aku sudah terkenal secara internasional sejak usia 10 tahun. Itu pun tanpa mengandalkan bantuanmu. Kamu sepertinya tidak percaya padaku. Mana mungkin? Semua akan menurut pada istriku. Anak pintar. Sudahlah, Presiden Lee. Jika ini ketahuan oleh orang lain, maka Presiden Lee bisa dilaporkan atas pelecehan di tempat kerja. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa Presiden Lee bilang kamu bukan nyonyanya? Ruohan mencemaskanku. Kalau identitasku terbongkar, akan ada banyak orang yang mengawasiku. Kalau Presiden Lee sangat mencintai Nyonya, lalu kenapa dia tidak memecat Yang Xin, tetapi malah memecat Nyonya? Ruohan sangat perhatian padaku.
Dia tidak ingin aku terlalu lelah dan menyuruhku pulang untuk lanjut menjadi nyonya. Mengenai Qiao Yanshin. Begitu aku kembali ke keluarga Li, jangankan memecatnya, bahkan untuk menutup semua jalannya pun tidak akan jadi masalah. Benar sekali. Bisa jadi saat ini Presiden Li sedang meluapkan amarah untuk nyonya dengan memarahi Qiao Yanshin. Baiklah. Kalau begitu minta saja Presiden Li sekarang untuk memecatku. Kenapa? Bukankah kamu adalah nyonyanya Presiden Li? Memecat seorang karyawan kecil sepertiku, bukankah itu hal yang sangat mudah bagimu? Qiao Yanshin, siapa kamu berani bicara begitu? Apa kamu pikir kamu layak membuat nyonya bertindak? Selama ada kami di sini, masa percobaanmu pasti tidak akan lulus. Liang, Fei Fei, kalian sekarang sama sepertiku, hanya karyawan biasa. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk memecatku? Nyonya, dialah yang membuat kami dihukum oleh Presiden Li, Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Qiao Yanshin, kamu benar-benar tidak mau menyerah sebelum celaka. Sebagai seorang magang, sulit sekali bagimu untuk bisa masuk ke perhiasan Shengyi jika sekarang kamu dipecat oleh Presiden Li. Aku ingin tahu apakah nanti masih ada perusahaan lain yang berani menerimamu. Yanshin jelas-jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Atas dasar apa kalian mencacinya seperti itu? Ada apa? Inilah akibatnya, karena sudah menyinggung kekuasaan dari Presiden Li dan nyonya. Apa sebenarnya akibatnya? Karena menyinggung Presiden Li dan nyonya, akan aku buat kalian tahu sekarang. Karena mempertahankan orang-orang seperti kalian di perusahaan ini dan di industri desain hanyalah sebuah penghinaan besar. Segera pecat Li Wanting dan Liang Fei Fei sekarang juga. Hanya seorang anak magang rendahan, seharusnya tidak ada orang yang peduli. Qiao Yanshin, Presiden Li bilang, menyuruhmu untuk pergi sendiri ke bagian personalia untuk mengundurkan diri. Prosedurmu ini salah, bukan? Jika Presiden Li ingin memecatku, seharusnya seperti dirimu, membiarkan orang-orang personalia datang mencariku. Mengapa aku harus ke bagian personalia sendiri untuk mengajukan pengunduran diri? Qiao Yanshin, beraninya kamu. Berani meragukan keputusan Presiden Li. Masih saja tak tahu malu berada di sini, aku sarankan agar kamu segera pergi. Hari ini memang ada seseorang yang akan keluar dari sini, tapi itu bukan aku. Apa maksudmu? Kamu sedang menyindir nyonya kan? Bukan yang aku maksud bukan Suyan, melainkan kalian semua harus angkat kaki. Bagus sekali, Qiao Yanshin. Gara-gara nasib burukmu, aku jadi diturunkan jabatannya dan sekarang kamu masih mengutukku agar dipecat. Pembawa sial, tutup mulutmu. Aku masih ada pekerjaan, jadi tidak akan meladeni kalian lagi. Aku peringatkan kalian agar tidak memancing amarahku lagi. Jangan pergi, ikut aku ke bagian personalia. Hentikan. Hentikan. Qiao Yanshin, kamu akan tamat. Manajer pasti datang untuk memecatmu. Aku ingin tahu sekeras apa kepala kamu nantinya. Li Wanting, Liang Fei Fei, kalian berdua dipecat. Apa? Sampai jumpa kalian, aku mau lanjut kerja dulu. Nyonya, bukankah Anda sudah setuju dengan Presiden Direktur untuk memecat Qiao Yanshin? Kenapa justru kami yang dipecat? Aku sudah berdiskusi dengan Ruohan, supaya kalian bisa bekerja di kantor pusat Li. Ya ampun, kantor pusat Li itu kan hanya lulusan universitas top internasional yang bisa masuk ke sana. Nyonya, Anda sangat baik kepada kami. Nyonya, lalu kapan kami bisa mulai bekerja di kantor pusat? Kirimkan lamaran, dan lalui proses wawancara dulu. Apakah dengan pengaruh Anda kami tidak bisa langsung diterima begitu saja? Semua prosedur tentunya harus tetap dijalankan. Aku tidak ingin orang lain bergosip tentang Ruohan. Baik. Terima kasih, Nyonya. Yanshin, Ada apa? Suyan itu istrinya Presiden Li. Bagaimana cara kamu bisa meminta manajer memecat mereka? Bagaimana caramu membuat manajer memecat mereka berdua? Tentu saja karena mereka menuai apa yang mereka tanam, lagi pula manajer sudah lama tidak suka dengan mereka, jadi sudah sewajarnya mereka dipecat. Oh, ternyata begitu. Yanshin, Sayang, Bibi Wang merebus sup ayam. Aku akan menyuruh orang mengirimkannya ke kantor sebentar lagi. Sepertinya penampilanku belakangan ini membuat istriku kurang puas ya. Li Ruohan, Istriku, katakan padaku, apakah aku memenuhi syarat untuk minum sup yang kamu antar sendiri secara langsung? aku tidak mau pergi ke sana. Banyak pasang mata di Li Group yang terus mengawasi. Jika identitasku sampai terungkap, ceritanya jadi tidak seru lagi.
Bagaimana? Efeknya lumayan kan? Wanita cantik dari mana ini? Bahkan tanpa riasan pun terlihat sangat berkilauan seperti ini. Rasanya aku ingin menciummu sekali. Istriku, kamu benar-benar tidak bisa datang untuk mengunjungi suamimu sendiri yang sudah rapat seharian ini? Pandai sekali bicaramu. Kalau begitu, aku akan mengusahakannya untuk mengantarkannya kepadamu. Kami ini karyawan Lee Group. Atas dasar apa kalian tidak membiarkan kami masuk? Mohon maaf, di dalam sistem kepegawaian tidak ada informasi tentang kalian sama sekali. Silakan Anda tinggalkan tempat ini. Sistem kepegawaian bobrok apa ini? Aku ini teman baik dari istri atasan kalian. Kapan tepatnya? Aku pernah berteman denganmu? Kapan aku menjadi teman baikmu? Yao Yansin, apa yang kamu lakukan di sini? Benar, kamu hanyalah seorang pemagang dari perhiasan Shenggi. Apakah Lishi tempat yang bisa dimasuki pemagang rendah sepertimu? Lishi memang bukan tempat untuk pemagang biasa, apalagi untuk orang-orang yang ingin mengambil keuntungan seperti kalian. Bagus, beraninya kamu menghina kami. Kami berbeda denganmu. Sekarang kami adalah karyawan Lishi. Lalu kamu datang ke sini untuk apa? Kiao Yangxin, untuk siapa makanan yang kamu bawa itu? Kamu tidak mungkin sengaja datang untuk cari muka di hadapan Presiden Lee, kan? Kiao Yangxin, aku peringatkan kamu, ku adalah istri CEO. Seorang pemagang berstatus rendah sepertimu, berani ingin merebut pria dariku. Kalau kamu bilang Presiden Lee adalah suamimu, lalu kenapa sistem tidak memiliki informasi kalian? Itu pasti karena sistem sedang gangguan. Halo, boleh saya tahu apakah sistem personalia Lishi sedang bermasalah? Halo, sistem kami selalu dijaga oleh tim khusus 24 jam, jadi tidak mungkin ada masalah apapun. Nyonya Lee, apa Anda tidak mau menelepon karyawan Lishi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Lihat saja apa yang sebenarnya terjadi. Nyonya, segera panggil orang dan berikan pelajaran pada wanita tak tahu malu yang berani menggoda Presiden Lee ini. Benar. Nyonya, kami semua bisa menjadi saksi biar Presiden Lee mengusir orang ini keluar dari Jiangcheng. Ayo hubungi saja dia, ingatlah untuk menyalakan pengeras suaranya. Aku juga ingin tahu bagaimana caramu meminta Presiden Lee untuk mengusirku keluar dari Jiangcheng. Kiao Yansin, kamu benar-benar tak tahu malu. Apa kamu begitu berambisi ingin menggoda Presiden Lee? Aku tidak pernah bilang begitu. Sepertinya kamulah yang berpikiran seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa berpikiran ke sana? Aku tidak mau menghubunginya. Ruohan pasti sedang dalam rapat sekarang. Untuk masalah kecil ini, aku tidak ingin merepotkannya. Jika kalian tidak meneleponnya, biar aku saja. Halo sayang, aku ada di lantai 1. Di sini ada beberapa karyawan perusahaanmu, datanglah dan bereskan ini. Yao Yansin, ternyata kamu sedang menelepon suamimu yang miskin itu ya? Presiden Lee, ini adalah kontrak senilai 500 juta dolar untuk kawasan pengembangan, mohon Anda tanda tangani. Presiden Lee, ini dari Dewa Saham Tuan Ba, surat undangan pesta makan malam. Kami mengundang Anda untuk makan malam bersama malam ini. Presiden Lee, gawat, seseorang akan ditimpa sial. Yao Yansin, kamu membawa ponsel suamimu hanya untuk menakut-nakuti orang di sini? Sebenarnya siapa suamimu itu? Jika dia tahu kamu kesini untuk cari muka pada pria lain, dia pasti akan menampar wajahmu dengan keras. Baiklah, kalian akan segera tahu siapa sebenarnya suamiku itu. Masih berani membual? Nyonya, kami akan segera mengusir Kiao Yansin keluar dari Lee Group. Lepaskan aku, Kiao Yansin. Kamu sudah berulang kali membuat Nyonya marah. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh istriku? Nyonya, Aduh, Presiden Lee, aku salah. Aku tidak tahu. Ini benar-benar Nyonya yang asli. Sayang, apa yang sedang ingin kamu lakukan ini? Aku memikirkan sesuatu yang seru.
Presiden Li ternyata tidak mengenaliku. Xiao Yanxin, habislah kamu. Presiden Li datang kemari untuk mendukung Nyonya. Bahkan, akhir hidupmu seperti apa, kamu pun tidak akan tahu. Presiden Li, aku saksinya. Si Qiao Yanxin ini sering sekali membuat Nyonya marah. Benar kan, Nyonya? 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 Kenapa kamu lari? Istriku, apa yang sedang ingin kamu perbuat ini? Hehe. Sial. Bagaimana aku harus menjelaskan kejadian tadi? Nona Su, ternyata Anda masker multidimensi yang saya rekomendasikan terakhir kali bagus kan? Iya, lumayan bagus. Ini adalah produk unggulan kami, sangat populer. Jika ingin mencerahkan anti kerut dan mengencangkan, memakai ini adalah pilihan tepat. Sangat cocok untuk dipakai sendiri atau dijadikan kado. Sekarang sedang ada promosi, harganya sangat hemat. Apakah Anda ingin mengambil beberapa kotak lagi? Anggap saja ini untuk membungkam mulut mereka. Boleh juga. Nyonya, si Qiao Yanxin itu masih saja ingin menggoda Presiden Li. Kenapa Anda malah lari? Wanita-wanita itu, Ruohan akan membantuku untuk membereskan mereka secara langsung. Bagiku, aku cukup belanja sepuasnya saja. Nyonya, jangan marah lagi. Si Qiao Yanxin itu bahkan seujung kuku pun tidak bisa menandingi Anda. Benar sekali. Presiden Li pasti sedang memberikan pelajaran kepada si Qiao Yanxin itu. Nyonya, ini adalah pameran pribadi milik Master Qiao Yue. Mana mungkin? Pameran Master Qiao Yue sebelumnya hanya orang-orang terkaya dan para bangsawan yang punya kualifikasi untuk hadir. Ya ampun, kami benar-benar beruntung karena ikut dengan Nyonya. Nyonya, Apa-apaan ini? Biasanya Qiao Yue selalu datang ke rumah saya untuk merancang perhiasan khusus buat saya. Suyan, hari ini adalah saatnya aku mengungkap sosok aslimu yang sebenarnya. Saya sudah meminta tenaga ahli untuk memeriksanya. Ini benar-benar surat undangan pameran Qiao Yue. Setelah hari ini, kedua orang kampungan ini seharusnya tidak akan berani meragukanku lagi. sayang sekali ya, si Qiao Yanxin yang kampungan itu tidak bisa melihatnya. Jika tidak, aku ingin tahu bagaimana dia masih berani meragukan identitas Nyonya. Untuk apa membahas Qiao Yanxin itu? Seumur hidupnya, dia jangan harap bisa masuk ke tempat seperti ini. Qiao Yanxin. Tidak kusangka Qiao Yanxin ini, setelah berdandan seperti ini, terlihat cukup lumayan juga. Berpakaian sangat mencolok begitu, siapa yang tahu apa tujuannya datang ke sini? Berkat masker multidimensi ini, meskipun setiap hari begadang, kondisi kulitku tetap terjaga dengan baik. Pameran kecil ini mudah saja bagiku. Qiao Yanxin, ini adalah pameran Master Qiao Yue. Apa kamu pikir kamu layak datang ke sini? Sangat lucu. Kalian saja bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Lihatlah baik-baik. Ini adalah Master Qiao Yue khusus disiapkan untuk kami, surat undangan. Ini undangan kami. Mana punyamu? Qiao Yanxin? Di sini tertulis mengundang Nyonya Li untuk menghadiri pameran seni ini. Memangnya kamu itu Nyonya Li? Diam kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk meragukan identitas Nyonya? Ini adalah Master Qiao Yue yang sengaja diberikan padaku. Mana mungkin ini palsu? Suyan, karena kupikir kita masih rekan kerja yang searah,
Aku ingin memperingatimu, yang palsu tidak akan pernah bisa jadi nyata. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu baik-baik. Berhenti di situ. Berhenti di sana. Apalagi yang kamu inginkan? Hari ini aku ingin melihat, apakah sebenarnya aku yang palsu? Ataukah kamu, orang yang bahkan tidak punya kartu undangan ini, yang palsu? Maaf ya, aku tidak butuh kartu undangan untuk bisa masuk ke dalam. Xiao Yanxin, bisakah kamu berhenti membual? Benar sekali. Kalau tidak punya undangan, cepat pergi dari sini. Jangan sampai kamu mempermalukan diri sendiri di sini. Nyonya, Qiao Yanxin ini sama sekali tidak punya undangan, tapi Satpam Lee Group sepertinya sangat hormat kepadanya. Dia pasti menggoda salah satu satpam itu. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa masuk ke pameran Master Qiao? Bagus kalau begitu. Mari kita bongkar jati diri aslinya. Di depan semua tamu undangan. Ayo jalan. Wah, kulit yang Sin benar-benar sangat bagus. Memang benar harus punya suami yang baik, didukung oleh kasih sayang suami. Pasti akan terlihat berbeda. Tunggu sebentar. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Semuanya berkat ruahan milik kami yang membelikan masker wajah ini untukku. Setelah memakai ini kulit jadi cerah, dan wajah juga terasa lebih kencang. Apa itu benar? Masker wajah apa ini? Apakah kulit sensitif sepertiku bisa memakainya? Jangan khawatir, kulitku juga sensitif. Tapi memakai ini tidak ada iritasi sama sekali. Nah, aku sudah siapkan untuk kalian. Masing-masing dapat satu kotak. Semua orang kebagian ya. Qiao Yanxin. Qiao Yanxin. Bagus ya, Qiao Yanxin. Berani sekali kamu, sampai berani mencuri karya Master Qiao Yue. Siapa yang bilang ini hasil curian? Ini memang barang milikku. Nyonya, cepat lihat. Ini air mata kupu-kupu merah. Didesain khusus untuk istri CEO Lee Group. Nyonya, ternyata ini memang barang milik Anda. Qiao Yanxin. Aku akan menghabisimu. Beraninya kamu menyentuh barang milikku. Nyonya, kalung ini sangat serasi dengan gaun Anda. Benar sekali, Nyonya. Bagaimana kalau memakai kalung ini, biar Qiao Yanxin mengaku kalah telak. Suyan, aku ingin mengingatkanmu bahwa air mata kupu-kupu merah bisa menunjukkan warna merah yang sangat murni dan bening. Karena di atasnya dilapisi minyak esensial khusus, tapi minyak ini akan segera hilang khasiatnya begitu menyentuh kulit. Setiap kali tersentuh, akan memakan biaya jutaan dolar untuk biaya perawatan dan perbaikan. Mau menipu orang hanya bermodalkan info saja? Nyonya, biarkan si orang desa Qiao Yanxin melihat ini, betapa cantiknya air mata kupu-kupu merah saat Anda kenakan. Qiao Yanxin, ini adalah barang-barang milikku. Aku bebas mengambilnya sesuka hatiku. Kau benar-benar pandai bersandiwara, sampai kau sendiri pun mempercayainya. Aku harap kau tidak akan menyesal. Qiao Yanxin, kau telah merusak air mata kupu-kupu merah. Kau akan habis. Suyan, apa yang kau lakukan? Qiao Yanxin, apa kau sudah gila karena cemburu pada Nyonya? Air mata kupu-kupu merah ini adalah koleksi milik Nyonya. Qiao Yanxin, beraninya kau masuk tanpa surat undangan. Aku rasa semua kejadian hari ini sudah kau rencanakan dengan sengaja. Kalian tidak berpikir kalau di sini tidak ada kamera pengawas kan? Kamera apa? Dengan kesaksian dari Nyonya kami, siapa yang berani meragukannya? Tepat sekali. Di wilayah Lee Group ini, Nyonya kami adalah segalanya. Siapa yang bilang dia adalah istriku? Wanita ini adalah ahli desain dunia, Qiao Yue, sekaligus istriku, Qiao Yanxin. Apa? Presiden Lee? Apa Anda tidak salah orang?
Bagaimana mungkin Kiao Yansin ini adalah nyonya Anda? Benar sekali, Presiden Lee. Nyonya Anda ada di sini. Siapa nyonya milikku? Apa perlu kau yang memberitahuku? Aku Li Ruohan, seumur hidup ini satu-satunya nyonya. Hanyalah Kiao Yansin. Nyonya, saya bersalah. Semua ini terjadi karena Suyan telah membohongi kami. Benar, Nyonya. Mohon bermurah hatilah. Lepaskanlah kami. Bermurah hati? Bukankah menjilat Suyan adalah pilihan kalian sendiri? Membiarkan orang-orang seperti kalian, selain hanya bisa menindas orang lain, apa gunanya lagi? Kemari, usir kedua orang ini dari kota Jiang dan boikot mereka dari seluruh industri. Perusahaan manapun tidak boleh mempekerjakan mereka dan tidak boleh bekerja sama. Baik. Silakan pergi. Suyan, bukankah kamu sangat suka berakting? Bagaimana? Apakah kamu suka naskah yang aku berikan? Apa surat undangan ini? Kamu yang mengirimnya. Apa semua ini sudah kamu rencanakan? Aku tidak pernah merencanakan apapun. Semua ini adalah pilihanmu sendiri. Si bodoh ini salah mengenali orang, lalu apa hubungannya denganku? Tidak ada hubungannya denganmu? Kamu ingin memanfaatkan identitas sebagai istri bos untuk mendapatkan keuntungan. Selama tidak keterlaluan, aku malas memedulikanmu. Tetapi kalian mulai dengan mencuri, menuduhku melakukan penyerangan, dan melakukan perundungan di tempat kerja. Lalu sekarang, kamu bilang padaku kalau ini tidak ada hubungannya denganmu. Yao Yanxin, dengan muka apa kamu menceramahiku? Bukankah kamu hanya mengandalkan pria? Pandanganmu itu terlalu sempit. Saat aku Kiao Yue International menjadi terkenal, aku bahkan belum mengenal Ruohan. Kiao Yue? Kamu adalah Kiao Yue? Sayang, tidak perlu membuang waktu bicara dengan mereka. Daftar kerugian ekonomi yang kamu sebabkan di vilaku, termasuk air mata kupu-kupu merah hari ini, diperkirakan mencapai 500 juta dolar. Aku sudah menyerahkannya ke pengadilan. Anda, tunggulah untuk membayar ganti rugi. Suyan, pelanggaran nama baik dan perundungan yang kamu lakukan sudah aku laporkan semuanya kepada polisi. Katakan, kira-kira berapa lama kamu akan dihukum? Aku salah, Yanxin. Aku salah. Tolong lepaskan aku, Yanxin. Presiden Lee, tolong lepaskan aku. Bawa dia pergi. Desainer Kiao, bisakah Anda menjelaskan tentang produk pameran kita?